Shalom Alehem, BSM Yeshua Mashiach. Salam satu negeri, satu bangsa, satu negara. NKRI tetap jaya. Haleluya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Jason Melvino, apologet sejak tahun 2008 di grup-grup Facebook. Kali ini kita akan menampilkan video-video yang baru, yaitu video-video dalam hak jawab bagi apologet Kristen dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun maaf kata pemelintiran ayat yang dilakukan oleh pihak sebelah. Itulah gunanya sebagai pelayanan apologetika. Salam apologetika Kristen Indonesia. Shalom Alehem, BSM Yeshua Mashiach. Baik, kita langsung aja kepada topik pertanyaan yang sering dipertanyakan kepada kita sebagai umat Kristiani. Mengapa Allah itu menjadikan manusia Yesus Kristus itu sebagai Tuhan atau setara sebagai pencipta alam semesta ini? Jawabannya, kita harus tegas, lugas, singkat, dan juga cepat. Kita tidak memberikan pendapat maupun uraian dari hasil pikiran kita atau nalar kita, tetapi kita memberikan jawaban berdasarkan dalil di dalam PL, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 13 yang mengatakan, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan dan memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Jadi artinya suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau bikin manusia menjadi setara pencipta alam semesta, itu suka-sukanya Tuhan. Jadi Allah itu punya hak untuk mengatur alam semesta ini, termasuk juga memberikan dirinya itu turun menjadi manusia. Jadi itu adalah haknya Tuhan, bukan hak manusia, sehingga manusia mengatur sembahan harus begini, harus begitu. Kalaupun pihak sebelah lalu melanjutkan pertanyaannya, bukankah itu Allah kami yang mengatakannya? Maka kita akan menjawab, Allahmu bukan Allah kami, karena Allah kami itu disebut sebagai Bapa, sedangkan Allah Anda tidak bisa disebut sebagai Bapa. Jadi artinya beda sesembahan. Sesembahan yang disebut Bapa itu memberikan ayat Yesaya 40 ayat 13 yang mengatakan, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan dan juga memberikan nasihat kepadanya, untuk memberikan petunjuk kepadanya sebagai penasehatnya. Jadi jelas ya bahwa sesembahan kita yang disebut oleh umat Kristen itu Bapa, itu bukan Allah daripada umat sebelah. Umat sebelah itu tidak bisa dipanggil sebagai Bapa, artinya beda. Sesembahan kita mengatur dirinya, dia berkehendak untuk menjadi manusia. Itu disaksikan oleh Maria dan juga saksinya yang lain yaitu Imam Zakaria, dan saksinya yang lain yaitu Yusuf, dan saksinya yaitu Maria sendiri ya. Jadi saksi Yesus Allah menjadi manusia, yaitu firman-Nya menjadi manusia, itu disaksikan oleh orang ya, oleh manusia. Jadi secara hukum kuat bahwa Yesus itu adalah sang firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi itu haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, mau-maunya Tuhan. Manusia tidak bisa mengatur roh Tuhan untuk begini, harus begitu, Tuhan itu harus begini, harus begitu. Jadi kalau dikatakan sekali lagi, itu kan Allah kami yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu terserah Anda. Di negara ini bebas Anda untuk beriman apapun juga, beragama apapun juga, diatur dalam undang-undang. Jadi kita pun bisa memberikan hak jawab sebagai apologetika, berapologet, dan juga sebagai orang Kristen umumnya, bahwa sesembahan kita, Allah kita, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, itu juga diperkuat oleh saksi, yaitu 3 saksi. Pertama 4 saksi, yaitu Maria, Yusuf, Elizabeth, dan Zakaria. Bahkan satu lagi ya, yaitu saksinya para gembala. Juga imam-imam, juga orang-orang Majus ya, yang datang dari timur. Jadi jelas ya, jadi saksi-saksinya banyak bahwa Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia
yang oleh karena kehendak Allah Bapa kita, ya, dalam Yesaya 40 ayat 13, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan dan memberikan petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Itu hak Tuhan untuk menjadi manusia. Itu hasil dari kehendak daripada Allah kita yang disebut sebagai Bapa. Kalau mereka sekali berkata dengan ngeyel, itu kan karena Allah kami yang mengatakan Yesus itu hanya sebagai nabi. Itu hak Anda. Allah Anda bukan Allah kami. Allah kami itu bisa disebut Bapa, Allah Anda tidak bisa disebut Bapa. Berarti beda sesembahan. Jadi sampai detik ini kita menang dalam hal ini karena kita memberikan data, kita memberikan saksi. Mereka hanya menuduh tanpa saksi. Jika mereka berkata itu kan tertulis dalam kitab kami, maka secara apple to apple, head to head, maka kitab mereka diadu dengan kitab kita. Kitab kita didukung oleh bukti arkeologis abad ketiga sebelum Masehi dan 1 abad sebelum Masehi. Jadi kita punya bukti arkeologis, bukan hanya berdasarkan pendapat atau iman saja. Jikalau mereka tetap ngeyel, itu kitab kami itu lebih sah. Sahnya dari mana? Ya itu menurut iman Anda. Sedangkan bukti arkeologisnya mana? Buktikan kepada kami, kepada umat Kristiani, bahwa kita Alkitab kita sudah dirubah. Mungkin mereka mengatakan Alkitab kita sudah dirubah, maka kita bisa meminta ya pertanggungjawaban tuduhan mereka. Mana Alkitab versi Islam yang lebih tua, yang wajib lebih tua dari Gulungan Laut Mati? Jikalau ada kitab yang lebih tua dari Gulungan Laut Mati yang mengatakan bahwa sesembahan atau Allah itu tidak bisa disebut Bapa, maka gugurlah pernyataan-pernyataan saya tadi. Tetapi nyatanya memang Allah kita bisa dipanggil oleh umatnya itu Bapa, bahkan dipanggil juga Gembala. Jadi sesembahan kita, Allah kita beda dengan Allah mereka yang tertulis dalam Dead Sea Scroll atau Gulungan Laut Mati, yang umur karbonnya itu telah diukur, yaitu perkiraan antara 3 abad sebelum Yesus lahir dan 1 abad sebelum Yesus lahir. Dan mereka hanya menuduh dan tidak bisa membuktikan ada Alkitab versi Islam, ya, versi agama mereka, versi iman mereka yang lebih tua umurnya dari Gulungan Laut Mati, yang mengatakan bahwa Allah sudah tertulis dalam kitab tersebut, bahwa Allah itu tidak bisa dipanggil oleh Bapa, tidak bisa dipanggil oleh umatnya sebagai Bapa. Demikianlah video kali ini, kiranya Anda dapat memahaminya. Nanti saya akan ulang-ulang terus supaya Anda dapat memahaminya, dan Roh Tuhan kiranya memberikan hikmat pengetahuan dan pewahyuannya kepada kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Salam NKRI tetap jaya.